Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang vektor, di mana ini adalah subbab terakhir tentang vektor, yaitu panjang, proyeksi vektor, dan proyeksi vektor. Nah, dua subbab ini akan kita bahas dalam satu video ini karena tidak terlalu panjang. Jadi, simak baik-baik dan dipastikan untuk materi vektor selesai sampai sini. Jadi untuk materi UAS atau ujian akan kelas sampai sini, sampai panjang proyeksi vektor dan proyeksi vektor. Oke. Yang kita bahas pertama adalah proyeksi ortogonal suatu vektor atau panjang proyeksi skalar ortogonal. Nah, kalau kita lihat gambar ini, misalnya ada vektor A, OA sama vektor OB. Nah, proyeksi vektor dari A ke B ini adalah ini nih. Nah, panjang AC ini akan sama dengan panjang si OC. Maka yang kita pakai adalah ini nih, si OC atau si C-nya. Nah, apa sih rumus cara mencari panjang OC ya, atau panjang proyeksi vektor A terhadap B nih? Nah, sama dengan panjang OC. Nah, cara mencari panjang C ini adalah rumusnya nih ya. Panjang proyeksi vektor A ke B adalah C ya. Atau kalau di rumus atau di buku-buku lain itu penulisannya bisa gini, A B. Ini artinya panjang proyeksi dari A ke B adalah, ini rumusnya sama ya. Gampang kalau rumusnya tinggal A dikali B per panjang B ya. Jadi kalau nanti di buku-buku ketemunya kayak gini sama aja ya. Jadi proyeksi vektor A ke B itu sama dengan C atau panjang A ke B ya. Penulisannya A-nya besar, B-nya kecil di bawah. Seperti itu. Nah, rumusnya apa? Tinggal A dikali B per panjang B. Ini untuk mencari panjangnya ya. Hanya mencari panjang dari O ke C, yaitu C atau panjang proyeksi A ke B ya. Ini yang ini. Nah, oke. Ini rumus yang pertama itu panjang proyeksi vektor panjang ya. Nah, yang B vektor proyeksi atau proyeksi vektor. Nah, sekarang kalau tadi kan mencari panjangnya, sekarang berarti mencari vektornya ya. Kalau tadi kan cara mencari panjang O ke C berapa. Nah, sekarang gimana sih vektor C-nya? Ya berarti yang ada huruf I, J-nya atau ada huruf A sama B-nya gitu ya. Jadi kalau yang tadi ini hasilnya adalah berupa angka panjang ya. Karena panjang berarti hasilnya selalu positif gitu kan. Ya terus kalau yang ini hasilnya berupa vektor kayak gini, misalkan 2i ditambah 3j ya. Nah, ini kan masih berupa vektor karena masih ada variabelnya yaitu i sama j. Kalau yang tadi ini, kalau yang ini hasilnya harus berupa angka positif, misalkan 7 atau 7/8. Jadi bedain ya. Kalau panjang proyeksi hasilnya adalah bilangan real positif. Kalau proyeksi vektor atau vektor proyeksi hasilnya adalah berupa vektor gitu. Apa rumusnya? Sama kayak tadi, kalau kita lihat gambar O ke A adalah A, O ke B adalah B. Nah, tadi proyeksi vektor A terhadap B adalah kan ini. Nah, sama dengan OC. Nah, kalau tadi mencari panjangnya, sekarang mencari vektornya. Nah, kita lihat karena si A terhadap B adalah OC atau C atau E, jadi bisa juga di sini disebutnya E. Ya, jadi kalau di buku-buku juga sama. E itu berarti proyeksi vektor atau panjang proyeksi OA terhadap OB ya, atau A terhadap B. Nah, vektor proyeksi OC yang ini kan berhimpit dengan OB ya, satu garis. Sebenarnya ini misah, tapi karena secara gambar dia disebutnya berhimpit ya. Jadi dalam satu garis OC sama OB berhimpit, maka OC sama dengan OC dikali vektor satuan B. Vektor satuan B kan ini B per panjang B. Nah, ini kalau dikali B kali panjang B jadi panjang B kuadrat. Nah, A dikali B per panjang B kuadrat dikali B. Nah, ini yang menyebabkan dia hasilnya tetap vektor karena ada vektor B di sini gitu ya. Jadi kayak tadi boleh nulisnya E sama dengan ini A dikali B per panjang B kuadrat dikali B ya. Jadi dikali vektor B nya lagi. Ini kalau panjang E proyeksi vektornya A terhadap B. Nah, kalau dibalik misalkan ini proyeksi vektor B terhadap A. Nah, rumusnya tinggal kalian balik, berarti tetap E juga, tapi A dikali B per panjang A kuadrat dikali A gitu ya. Jadi
Kalau tergantung B terhadap A atau A terhadap B. Kalau A terhadap B berarti B-nya yang di bawah. Nah, kalau terhadap A berarti A-nya yang di bawah. Nah, sama dengan yang tadi juga sama ini. Ini kan A terhadap B. Kalau rumusnya Bapak ganti menjadi B, vektor B terhadap A, ya, sama dengan A dikali B per panjang A, gitu. Ya, jadi gampang. Kalau terhadap sesuatu, terhadap A atau terhadap B, yaitu yang di bawahnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau di soalnya bingung, panjang proyeksi B ke A, berarti tinggal dibalik A dikali B per A, gitu ya. Oke, langsung kita ke contoh. Diketahui A-nya adalah 2I min 6J min 3K, B-nya 4I plus 2J min 4K. Tentukan panjang proyeksi A pada B. Nah, berarti yang A ini panjang proyeksi A kepada B. Berarti rumusnya apa? A dikali B per panjang B. Ingat ya, karena ini panjang proyeksi A ke B. Berarti A dikali B per panjang B. A dikali B berarti A-nya berapa? 2 min 6 sama min 3 dikali B-nya berapa? 4, 2 min 4 per panjang B. Panjang B-nya berapa? Nanti kita kayak akarin. B-nya berarti 4 kuadrat. Ya, ini B itu yang berarti yang ini nih ya. 4, 2 min 4. 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berarti jadinya ini 2 kali 4 berarti 8. Ditambah ini min 6 dikali 2 berarti min 12. Ditambah min 3 kali min 4 berarti 12 per, nah akarnya yang bawah adalah 4 kuadrat berarti 16, 2 kuadrat berarti 4, min 4 kuadrat 16 positif, berarti jadinya ini habis ya, karena kan min 12 tambah 12 0, ini tinggal 8 per 16 tambah 4 20 tambah 16 36, berarti akar 36, berarti jawabannya adalah 8 per 6. Kalau di PG-nya nggak ada, berarti kita sederhanakan menjadi dibagi 2, berarti 4 per 3, berarti panjangnya adalah 4 per 3 satuan A terhadap B. Itu disebut dengan panjang proyeksi vektor ya. Terus nah, ini coba kita lihat nih yang B itu proyeksi skalar. Kalau yang B ini kan panjang proyeksi skalar ortogonal A pada B. Nah, proyeksi skalar ortogonal A pada B sama dengan panjang proyeksi A pada B. Jadi kalau nanti ketemu soal panjang proyeksi skalar ortogonal, berarti dia mencari panjang ya. Kalau ada bacaan proyeksi skalar ortogonal berarti mencari panjang. Berarti yang B ini jawabannya sama, yaitu adalah 4 per 3. Karena dia pertanyaannya proyeksi skalar ortogonal. Berarti ini artinya adalah panjang. Ya, jadi kalau ada kata proyeksi skalar ortogonal berarti panjang. Nah, beda sama yang kalau yang C kita nggak perlu bahas ya, karena kan di sini proyeksi skalar ortogonal B pada A. Itu yang kalian balik. Sekarang bahwa yang di sini adalah A. Nah, gitu. Tapi kalau mau kita bahas boleh, yang C itu adalah B pada A. Berarti tulis dulu panjang proyeksi B terhadap vektor A. Berarti A dikali B per panjang A gitu. Ya, berarti tinggal kita masukin, tadi kan A dikali B udah kita dapat nih. A dikali B hasilnya berapa? 8 ya, dari berdasarkan yang A ini ya. Nih, nanti kalau beda soal ya kalian harus hitung dulu A kali B berapa. Ini kebetulan satu soal tapi banyak pertanyaan, jadinya udah ketemu A kali B nya adalah 8 dari sini ya. A kali B ini sama aja. Nah, tinggal panjang A nya yang kita hitung. Panjang A nya berapa sih? Berarti panjang A nya itu yang ini nih, 2 min 6 min 3, berarti jadinya 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sip, ini kurang panjang. Nah, berarti berapa nih? 8 per akar 2 kuadrat berarti 4 ditambah 3 6 ditambah 9, berarti jadinya 8 per 4 tambah 3 6 40, berarti akar 49. Berarti panjangnya ada 8 per 7. Ini kalau
proyeksi skala ortogonal B terhadap A, B pada A, berarti panjangnya 8/7. Kalau A pada B hasilnya 4/3 atau 8/6. Nah ini bisa kalian bedakan ya, hanya beda di bawahnya. Kalau A terhadap B berarti B nya di bawah, B terhadap berarti berarti yang bawahnya adalah A, seperti itu. Nah yang D adalah proyeksi vektor. Nah kalau ada kata-kata proyeksi vektor berarti hasilnya nanti ini adalah berupa vektor lagi. Kalau ini kan hasilnya berupa angka positif. Nah nanti kalau yang ini berarti hasilnya berupa vektor kayak gini lagi nih, 2i min 6 atau min 3. Ini contohnya, maksudnya ini contoh sebuah vektor. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Kita buat ini dulu. Ya tadi kan kalau ini adalah proyeksi vektor A pada B ya, berarti proyeksi vektor berarti simbolnya adalah E di sini ya. Kita simbolnya E aja. Maaf, nggak pakai panjang, berarti E aja. E ya, berarti rumusnya adalah tadi A dikali B per B kuadrat dikali B. Ini kalau A terhadap B ya. Ini kalau A terhadap B, kalau B terhadap A ini tinggal dibalik. Ini jadi A kuadrat dikali A. Oke. Berarti proyeksi vektor E adalah A dikali B. Nah, A kali B kan sama kayak tadi, tapi lebih angka baik kita tulis saja. Berarti 2 min 6 min 3. Berarti 2 min 6 min 3. 2 min 6 min 3 dikali, tadi B-nya berapa? B-nya itu adalah 4, 2 min 4. Berarti dikali 4, 2 min 4 per B, panjang B kuadrat. Berarti kita gini dulu. Nah ya, berapa B-nya? Itu 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ya. Ntar kita hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, dikali B. B-nya itu apa? Nanti aja ya. Kita tulis B dulu aja. Berarti ini adalah, terus udah kita kalikan ya. 2 kali 4 berarti 8 ditambah min 12 ditambah 12 ya, per, ini juga tadi udah kita cari sebenarnya, cuma kita hitung lagi aja. 4 kuadrat berarti 16 ditambah 4 ditambah 16 dikali B. B-nya nanti aja. Berarti jadinya ini tadi dicoret ya. Hasilnya 8 per ini akar 36 dikali B. Ini berarti jadinya 8 per 6B. Nah, nanti hasilnya adalah kayak gini. Kan dia 8 per 6 dikali B. B-nya ini masih dalam bentuk vektor. Maka akan menjadi 8 per 6 dikali vektornya berapa aja tadi yang B? B-nya itu adalah, ini kita lihat, 4, 2 min 4. Berarti kita tulis 4, 2 min 4. Berarti tinggal, nah 8 per 6 kita kecilin jadi 4 per 3 dikali 4, 2 min 4. Ya udah tinggal kita kalikan. Berarti hasilnya adalah 4 per 3 dikali 4. Berarti jadinya berapa? 4 kali 4 16, berarti 16 per 3. Nah, kasih huruf I gitu ya, jadi tinggal tambahin hurufnya aja. Ntar kita ulang ya. Ini kan 4 dikali B. Nah, B-nya itu kita tulis vektornya itu 4, 2 min 4, yaitu si B-nya ini nih, 4, 2 min 4. Terus kita kalikan sama si hasil tadi, A kali B per panjang B kuadrat. Oh ya, ntar maaf, jangan lupa nih, ini ada kuadratnya, ini juga ada kuadratnya ya, kita lupa. Ini 36 kuadrat, ini berarti 6 kuadrat, berarti 8 per 36. Maaf ya, 8 per 36 kita sederhanakan menjadi dibagi 4 ya, bagi 4 berarti jadinya ya, kita hapus dulu. Ya, kita lupa tadi dikuadratkan.
Ya, jadi ini tadi hasilnya jangan lupa dikuadratkan bawahnya ya. 6 kuadrat jadi 36. 8 per 36 kita sederhanakan menjadi bagi 4 berarti 2 per 9. Sip. Nah, kita kalikan 2 per 9. 2 per 9 kali 4 berarti 4 kali 2 berarti 8. Berarti 8 per 9i. Gitu. Ditambah 2 kali 2 nih ya. Kan tadi kan 2 per 9 kali 4. 4 kali 2 8. 8 per 9. 2 per 9 dikali 2. 2 kali 2 berarti 4. Berarti 4 per 9 J. Gitu. Terus 2 per 9 kali min 4 berarti min 8 per 9. Habis ini J berarti K. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu hasilnya dari sebuah proyeksi vektor. Kalau tadi hasilnya berupa angka biasa, sekarang hasilnya harus berupa vektor. Ya, jadi kalian nulis B-nya boleh dari awal, boleh juga tulis B biasa aja dulu kayak gini. Nanti kalau udah dapat angka ininya, baru kalian tulis si vektor B-nya. Ya, kalau kayak gini berarti hasilnya harus proyeksi vektor, karena ini kan angka, ini vektor, berarti hasilnya berupa vektor, kecuali angka dikali angka atau vektor dikali vektor. Makanya ini hasilnya adalah 2 per 9 dikali 4 hasilnya 8 per 9, 2 per 9 dikali 2 hasilnya 4 per 9, 2 per 9 dikali min 4 hasilnya min 8 per 9. Tinggal kasih hurufnya IJK. Ya, kalau soal awalnya adalah IJK. Kalau soal awalnya PQR ya atau XYZ, ya tulisnya juga harus XYZ. Ya. Jadi Bapak harap kalian bisa bedain antara proyeksi vektor sama panjang proyeksi vektor ya. Jadi hanya beda di rumusnya sedikit aja. Kalau ini nggak pakai kuadrat, kalau yang proyeksi vektor pakai kuadrat sama dikali si vektor B-nya atau vektor A-nya. Tergantung pertanyaannya A pada B atau B pada A. Oke, gue rasa cukup sampai sini pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.